Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan membahas mengenai gradien. Itu di pertemuan sebelumnya atau bahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan garis lurus dan apa itu persamaan garis lurus, dan sekarang kita akan lanjutkan materi dan membahas mengenai gradien. Nah, apa itu gradien? Kita akan pelajari. Oke, mari kita simak. Jadi pengertian gradien garis. Jadi kemiringan sebuah garis lurus itu ditentukan oleh nilai gradien garis itu. Nah, kita perhatikan dulu untuk grafik persamaan garis lurus berikut. Jadi dari grafik persamaan Y sama dengan 2X dikurangi 4 ini memiliki kemiringan. Nah, kemiringan ini kita cari nilai gradiennya berapa. Jadi nilai gradien itu merupakan perpindahan dari garis horizontal. Jadi ini perpindahan horizontalnya itu sebanyak 4 satuan dan perpindahan vertikalnya sebanyak 8 satuan. Jadi 4 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Jadi nilainya sama-sama positif, sehingga perpindahan vertikal per perpindahan horizontalnya menjadi 8/4. Itu sama dengan 2. Nah, ini merupakan nilai gradien dari garis Y sama dengan 2X dikurangi 4. Atau kita perhatikan berikut. Jadi kita lihat untuk kemiringan garis grafik Y sama dengan negatif 2X dikurangi 4. Jadi berapakah nilai gradiennya? Nah, kita cari perpindahan horizontalnya terlebih dahulu, jadi 2 langkah ke kiri atau negatif 2 satuan. Berikutnya 2 langkah ke atas, yaitu 4 satuan. Nah, sehingga nilai gradiennya akan kita peroleh perpindahan vertikalnya berbanding perpindahan horizontal. Itu diperoleh negatif 2. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui apa itu sebenarnya gradien garis. Nah, jadi gradien itu merupakan perbandingan antara perpindahan vertikal terhadap perpindahan horizontal. Jadi dia memiliki beberapa poin penting yang harus diperhatikan pada gradien. Jadi gradien garis itu tidak bergantung pada panjang pendeknya garis. Jadi gradien garis ini bergantung pada kemiringannya. Kemiringan setiap garisnya. Gradien satu garis dapat ditentukan dengan memilih sebagian ruas garis saja. Jadi kita ambil sampel atau ambil beberapa ruas garis untuk menentukan nilai gradiennya. Nah, gradien garis OA misalkan, atau dilambangkan M. Jadi gradien itu dilambangkan M. Jadi M dari garis OA itu komponen Y dari garis OA berbanding komponen X dari garis OA. Berikutnya, gradien positif itu menyatakan bahwa garis tersebut naik jika ditelusuri dari kiri ke kanan. Jadi kalau kalian gambar garisnya dari kiri ke kanan dan itu kalian gambarkan naik, nah, jadi nilai gradiennya pasti positif. Sebaliknya, jika nilai gradiennya negatif, itu menyatakan bahwa garis tersebut turun jika ditelusuri dari kiri ke kanan. Jadi kalian jika mau menggambarkan garis dari kiri ke kanan dan kalian gambarkan kemiringannya turun, jadi nilai gradiennya negatif. Dan yang terakhir, gradien garis yang melalui titik pusat 0,0 dan titik X, Y, titik bebas adalah M sama dengan Y per X, dengan Y itu komponen vertikal dan X itu komponen horizontalnya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan cara menentukan gradien garis lurus. Nah, bagaimana cara menentukan gradien garis lurus yang melalui 2 titik? Maksudnya melalui 2 titik ini bagaimana jika diketahui 2 titik? Nah, misalkan jika diketahui 2 titik A dan B seperti pada gambar, misalkan titik A-nya X1, Y1 dan titik B-nya X2, Y2, nah, kita hitung perpindahan horizontal dan vertikalnya. Jika kita mencari perpindahan horizontalnya, jadi kita tinggal kurangkan komponen X-nya atau nilai X-nya. Jadi X2 dikurangi X1. Jika kita mencari perpindahan vertikalnya, kita kurangkan komponen Y-nya atau Y2 dikurangi Y1. Nah, sehingga gradien dari garis AB itu komponen Y pada garis AB per komponen X pada garis AB. Nah, jadi komponen Y pada ruas garis AB itu Y2 dikurangi Y1, dan komponen X pada ruas garis AB adalah X2 dikurangi X1. Nah, jadi gradien dari suatu garis yang melalui titik A dan B dengan titik A-nya X1, Y1 dan titik B-nya X2, Y2, jadi bisa dirumuskan seperti ini.
Jadi gradien garisnya Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Jadi masing-masing komponennya dicari selisihnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh. Nah, contohnya diminta untuk menentukan gradien dari ruas garis yang menghubungkan titik P dan Q. Titik P-nya 1,4 dan titik Q-nya 3,7. Nah, jika kita cari dari gambar, kita tentukan dulu titik P dan titik Q-nya. Titik P-nya letaknya di sini, dan titik Q letaknya di sini. Nah, kita hubungkan garisnya, ruas garisnya. Nah, kita cari dulu komponen X-nya atau perpindahan horizontalnya. Jadi perpindahan horizontalnya yaitu ini, kita lihat perpindahan horizontalnya di sini. Jadi kita perpindahan horizontalnya 3 dikurangi 1, yaitu sama dengan 2. Ini 3 dikurangi 1. Perpindahan vertikalnya yaitu 7 dikurangi 4. Nah, diperoleh 3. Atau jika tanpa grafik, kalian bisa tentukan dulu masing-masing. Untuk X1-nya yaitu 1, Y1-nya 4, X2-nya 3, dan Y2-nya 7. Sehingga jika kita gunakan rumusnya, jadi gradien dari garis PQ yaitu 7 kurang 4 per 3 kurangi 1. Anda peroleh nilai gradiennya 3 per 2. Gimana, cukup mudah. Kita perhatikan lagi. Untuk lebih memahami lagi contoh yang tadi, coba kalian terapkan dan tentukan gradien garis dari ruas garis AB ini. Jadi tentukan gradien ruas garis yang menghubungkan titik A negatif 1,2 dan B 4,3. Silakan kalian coba. Dan soal yang kedua ini, jika ada yang kurang paham atau belum mengerti, bisa kalian tanyakan langsung. Ini kalian bisa ikuti contoh yang sebelumnya untuk menentukan gradien ruas garisnya. Oke, kita lanjut. Nah, menentukan gradien dari garis jika diketahui persamaannya. Nah, jadi jika suatu garis lurus diketahui persamaannya dengan bentuk umumnya, jadi bentuk umum sama garis lurus Y sama dengan AX ditambah B, maka gradien dari garis tersebut yaitu M sama dengan A. Jadi nilai A ini merupakan gradiennya. Nah, kita perhatikan contoh. Jadi tentukan gradien garis yang memiliki persamaan berikut. Nah, ada dua persamaan garis lurus. Kita bahas dulu yang nomor A. Jadi yang nomor A sudah berbentuk umum ya. Sudah bentuk umum dari persamaan garis lurus. Dengan A-nya 3 dan B-nya negatif 1. Sehingga nilai gradiennya yaitu 3. Nilai gradiennya itu nilai A-nya. Jadi gradien garisnya adalah 3. Berikutnya yang B. Jadi persamaan garis lurus yang B belum berbentuk umum. Sehingga kita ubah dulu ke bentuk umum dengan cara sebelumnya. Dengan cara di materi sebelumnya. Jadi negatif 2Y kita diamkan di ruas kiri. Dan 6X nya pindah ke ruas kanan jadi negatif 6X. Karena peroleh negatif 2Y sama dengan 7 dikurangi 6X. Nah, berikutnya kita peroleh Y sama dengan 7 dikurangi 6X per negatif 2. Kita sederhanakan lagi, sehingga Y-nya sama dengan negatif 7 per 2 ditambah 3X. Nah, sudah berbentuk umum, kita tuliskan berarti nilai A-nya 3 dan B-nya negatif 7 per 2. Sehingga gradien garisnya yaitu 3. Ini nilai A-nya. Berikutnya, sifat-sifat dari gradien garis. Yang pertama kita bahas sifat yang pertama yaitu gradien garis-garis yang sejajar. Bagaimana sifat dari gradien dari garis-garis yang sejajar tersebut? Jadi garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Jika diketahui garis-garis dengan gradien yang sama, maka pastilah garis-garis tersebut sejajar. Jadi dua garis disebut sejajar jika gradiennya sama, atau jika gradiennya sama maka garis tersebut sejajar. Contoh, diketahui misalkan garis G adalah satu garis yang melalui titik 0,-1 dan titik 3,1. Dan garis H adalah garis lain yang melalui titik 5,0 dan titik 2,-2. Kita buktikan apakah G dan H ini sejajar. Nah, dengan cara kita cari masing-masing gradiennya. Jadi kita cari gradien garis G dan kita cari gradien garis H. Lalu kita bandingkan apakah gradien tersebut sama atau tidak.
Jadi gradien garis G kita gunakan rumus yang sebelumnya untuk mencari gradien dari dua titik. Jadi kita kurangkan masing-masing Y2 dikurangi Y1, 1 dikurangi negatif 1, dan X2 dikurangi X1, 3 kurangi 0. Sehingga diperoleh gradiennya 2/3. Berikutnya untuk garis H, kita cari gradiennya dengan melalui titik 5,0 dan 2, negatif 2. Caranya sama dengan rumus sebelumnya, jadi kita peroleh juga gradiennya 2/3. Nah, sehingga kita bisa simpulkan karena gradien garis G dan gradien garis H-nya sama, yaitu 2/3, maka garis G dan H kita bisa sebut dengan garis yang sejajar. Berikutnya sifat yang kedua yaitu mengenai gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Jadi hasil kali gradien dua garis yang saling tegak lurus itu adalah negatif 1. Misalnya, H dan K adalah dua garis yang saling tegak lurus dengan gradiennya berturut-turut yaitu MH dan MK. Sehingga kita bisa rumuskan untuk membuktikan bahwa dua garis tersebut tegak lurus jika gradien garis H dikalikan dengan gradien garis K yaitu sama dengan negatif 1. Untuk lebih memperjelas kita perhatikan contoh. Misalkan garis K melalui titik negatif 3,0 dan titik 0,5 dan garis L melalui titik negatif 2,2 dan titik negatif 12,8. Apakah K dan L saling tegak lurus? Caranya sama seperti saat mencari garis-garis yang sejajar ya. Kita cari dulu nilai gradien dari setiap garisnya. Jadi untuk garis K, nilai gradiennya kita gunakan rumus melalui dua titik, mencari gradien melalui dua titik, sehingga diperoleh gradien garisnya 5/3. Dan untuk garis L, kita peroleh nilai gradiennya negatif 3/5. Setelah kita memperoleh gradien garis K dan gradien garis L, lalu kita kalikan kedua gradien ini, apakah menghasilkan negatif 1 atau tidak. Setelah dikalikan, ternyata hasil kalinya menghasilkan negatif 1, sehingga kita bisa simpulkan bahwa garis K dan L itu merupakan garis yang saling tegak lurus. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga kalian paham dan silakan kalian coba-coba beberapa soal yang berkaitan dengan gradien garis. Jika ada yang kalian belum pahami, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.